Selamat siang, nama saya Joshua Partobisain, mahasiswa Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah mengenai analisis perbandingan kebijakan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia dengan respon pemerintah Tiongkok dalam upaya penanganan COVID-19 menurut WHO. Analisis perbandingan kebijakan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia dan respon pemerintah Tiongkok dalam upaya penanganan COVID-19 menurut WHO. Pendahuluan, sejak Januari 2020, COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 2.245.872 jiwa di seluruh dunia dan lebih dari 152.000 orang telah terkonfirmasi meninggal dunia. Karena itu tidak heran apabila pemimpin-pemimpin pemerintahan di banyak negara berjuang untuk keluar dari wabah COVID-19 dengan pendekatannya masing-masing. Di Cina misalnya, pemerintah merespon wabah COVID-19 dengan menyediakan fasilitas kesehatan khusus, mengubah gedung olahraga, aula sekolah, dan juga hotel menjadi rumah sakit sementara, melakukan rapid test ataupun PCR pada banyak warga, hingga mengimplementasikan metode mengisolasi kota atau lockdown. Sedangkan di Korea Selatan, pendeteksian dini melalui rapid test dilakukan secara massal dengan tujuan melokalisasi individu yang terpapar sebagai upaya preventif minimalkan penyebaran virus corona dan meliburkan sekolah dan kegiatan aktivitas lain dan juga melaksanakan lockdown. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Respon pemerintah Indonesia terhadap krisis sangat lambat dan berpotensi menjadi epicentrum dunia setelah Wuhan. Kebijakan yang tidak responsif dan keliru tentu membahayakan jutaan rakyat Indonesia. Beberapa negara mengambil kebijakan untuk menutup migrasi manusia lintas negara. Sebaliknya, pemerintah mengambil kebijakan lain yang berupaya menarik wisatawan dan bisnis dari negara-negara yang tengah menutup negara mereka untuk dikunjungi. Selain itu, narasi yang dikembangkan oleh elit politik Indonesia bernuansa meremehkan ganasnya virus corona dan menganggap bahwa virus tersebut dapat dihalau dengan doa. Namun, respon sedikit berubah manakala kasus COVID-19 pertama ditemukan. Dan sejak saat itu pemerintah mengadopsi kebijakan dari negara-negara yang relatif berhasil, tetapi menolak kebijakan lockdown yang ketat atas alasan akan melumpuhkan perekonomian negara dan warga. Mengapa kasus infeksi COVID-19 di Indonesia melonjak sangat tinggi? Apakah ada pengaruh dari kebijakan yang sulit diimplementasi? Atau ada faktor lainnya? Artikel ini berasumsi bahwa melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia disebabkan oleh lambatnya respon kebijakan pemerintah, lemahnya koordinasi antara stakeholder dan ketidakpedulian warga atas imbauan pemerintah. Dalam rangka mengembangkan argumen-argumen guna menjelaskan asumsi di atas, artikel ini berfokus pada metode deliberative policy analysis untuk menganalisis kebijakan serta bagaimana implementasinya berdampak pada penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Pembahasan subbab ke-1, respon pemerintah Indonesia terkait penanganan virus corona. A. Narasi negatif dan lambannya respon pemerintah. Awal tahun 2020, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh wabah COVID-19 yang menewaskan banyak orang di kota Wuhan, Provinsi Hubei. Beberapa negara langsung merespon penyebaran virus yang mematikan itu dengan berbagai caranya masing-masing, termasuk menutup jalur migrasi manusia dari dan ke Cina, melakukan karantina pada orang-orang yang baru kembali berpergian di Cina hingga melakukan rapid test sebagai bentuk antisipasi penyebaran. Di awal, pemerintah cenderung kurang tanggap dan terkesan meremehkan. Misalnya tampaknya dari narasi yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada pertengahan Januari menyatakan masyarakat tidak perlu panik soal penyebaran virus corona. Sementara beberapa hari kemudian, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengklaim bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara besar di Asia yang belum memiliki kasus positif virus corona. Narasi-narasi ini menunjukkan ketidaktanggapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang pada saat itu sudah menyebar ke banyak negara. Sekaligus juga menggambarkan lemahnya daya antisipasi dan adaptif struktur birokrasi pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah kesehatan. Ketidakmampuan birokrasi untuk menanggapi perubahan yang begitu cepat dalam hal kesehatan mendorong kebingungan para elit politik yang sekaligus juga perumus kebijakan untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Akibatnya, narasi-narasi negatif yang muncul dibandingkan narasi bersifat positif dan implementatif dalam hal pandemi COVID-19 lebih tinggi. Ini semua menunjukkan perilaku elit pemerintah yang anti
Community Science. Padahal beberapa waktu sebelumnya WHO telah mendeklarasikan COVID-19 sebagai epidemi dunia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, WHO menerbitkan panduan strategis dalam menghadapi infeksi virus tersebut dengan tajuk 2019 Novel Coronavirus Strategic Preparedness and Response Plan. Atas kesadaran inilah banyak negara menyikapi secara serius untuk meminimalkan dan sedapat mungkin menghentikan penyebaran virus COVID yang mematikan tersebut. Di sisi lain, insentif pemerintah tersebut ditujukan juga untuk menarik wisatawan mancanegara yang tidak dapat berwisata ke negara yang telah melakukan lockdown, sehingga pemerintah menganggapnya sebagai peluang dalam meningkatkan kunjungan wisata ke Indonesia. Langkah ini tentu menjadi bumerang bagi pemerintah karena bukan hanya mendapat kritik luas, tapi juga menunjukkan ketiadaan prioritas pemerintah dalam menangkal penyebaran COVID-19. Manakala pemerintah Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama pada 2 Maret 2020, barulah beberapa strategi dan kebijakan diambil. Beberapa kebijakan tersebut meliputi melarang semua penerbangan dari dan ke Cina, menghentikan pemberian visa bagi warga negara Cina yang melakukan perjalanan ke Indonesia, juga beberapa negara lainnya, serta menutup kegiatan dan aktivitas termasuk sekolah dan kantor pemerintahan. Mereplikasi kebijakan dari negara-negara yang berhasil untuk meratakan kurva penyebarluasan COVID-19, dan upaya ini diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk sensitivitas pemerintah pada kebijakan-kebijakan yang sudah diformulasi dan diimplementasikan dan dianggap berhasil oleh negara lain. Pemerintah Indonesia menyediakan alat pelindung diri, masker, obat-obatan, mengalihfungsikan beberapa hotel dan gedung pertemuan menjadi rumah sakit khusus penanganan COVID-19, dan juga mengoptimalkan tes COVID-19 melalui rapid test maupun PCR agar dapat melokalisasi serta memiliki peta sebaran COVID-19 melalui hasil tes tersebut. Lemahnya koordinasi antara stakeholder terjadi karena sistem negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai pemangku kepentingan utama dalam hal kebencanaan, baik bencana alam maupun bencana non-alam termasuk kesehatan. Selain bentuk negara kesatuan dalam sistem politik Indonesia, Indonesia juga mengenal konsep otonomi daerah yang mengamanatkan semua urusan dapat dijalankan oleh pemerintah daerah, kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal, serta agama. Bagi pemerintah daerah, urusan kesehatan adalah urusan yang dapat ditangani oleh mereka. Meskipun secara konseptual, urusan kesehatan merupakan urusan yang bersifat konkuren yang dapat diurus bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Mengapa informasi tersebut harus didesentralisasi oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan? Karena pemerintah daerah dianggap terlalu mendramatisir kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Di samping adanya asumsi pernyataan kepala daerah dan diarahkan untuk meningkatkan popularitas kepala-kepala daerah yang didasarkan pada argumen dan alasan medis, karena pada tahun 2020 termasuk tahun pemilihan kepala daerah di beberapa provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Minimnya penyediaan APD menjadi indikasi begitu lemahnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga di Indonesia, khususnya lembaga yang terkait erat dengan persoalan penanganan COVID-19. Menurut keterangan Ikatan Dokter Indonesia, salah satu penyebab dari banyaknya tenaga kesehatan meninggal adalah karena kurangnya APD. Semestinya pemerintah dapat dengan sigap menyediakan APD, khususnya di rumah-rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Ketidakacuan warga atas himbauan pemerintah. Satu masalah lain yang menyebabkan Indonesia kurang berhasil mengendalikan penyebaran virus COVID adalah ketidakacuan warga terhadap imbauan atau instruksi pemerintah, seperti tampak masih ramainya orang-orang berkumpul di kedai kopi. Sejak awal pemerintah telah memberikan arahan pada warga untuk melakukan physical atau social distancing, menjaga jarak, karena salah satu jalan keluar untuk menghambat penyebaran COVID-19. Arahan pemerintah hanya tinggal arahan ketika sebagian besar masyarakat masih juga melakukan aktivitas di tempat-tempat keramaian dan tidak khawatir dengan virus tersebut karena lebih mementingkan aktivitas harian mereka. Sebab kedua, respon pemerintah Tiongkok terkait awal kemunculan virus corona. Pihak berwenang Tiongkok mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengidentifikasi virus sebagai virus corona baru, yaitu 2019 novel COVID. Presiden Xi Jinping sebagai securitizing actor mulai merespon tentang virus tersebut, di mana beberapa waktu kemudian kasus COVID sudah terkonfirmasi menyebar ke beberapa negara.
Tanggal 21 Januari 2020, Presiden Xi Jinping memberikan Speech Act berupa instruksi penting untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat dan mulai secara terbuka menerima kesalahan mereka dan dengan segera menanggapi skala krisis yang semakin meningkat. Melalui Speech Act, virus tersebut dibingkai sebagai ancaman health security. Negara bangsa berupaya melindungi keselamatan warga dan lembaga mereka dari bahaya COVID-19. Terjadinya peningkatan jumlah kasus menandakan bahwa COVID-19 sebagai ancaman terhadap Reverend Object, yakni warga negara Tiongkok. Oleh karena itu perlunya langkah yang diambil Tiongkok dalam menghadapi transmisi cepat COVID-19 dengan menerapkan kebijakan lockdown di Wuhan dan 3 kota lain sekitar Wuhan. Tindakan yang dilakukan Presiden ini berhasil menjustifikasi tindakan extraordinary measure, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan 3 tahap penanggulangan virus sebagai strategi containment Tiongkok. Kebijakan containment yang dijalankan Tiongkok akan membuat masyarakat Tiongkok semakin percaya bahwa COVID-19 merupakan existential threat yang nyata sehingga mereka akan menerima dan mendukung penuh negara dalam menerapkan kebijakannya. Upaya penanganan COVID-19 oleh pemerintah Tiongkok. Tahap pertama yaitu isolasi mandiri. Dalam upaya penanganan selama tahap awal wabah, strategi utama difokuskan pada pencegahan penyebaran virus keluar Wuhan dan daerah prioritas lainnya di Provinsi Hubei. Mekanisme responnya adalah diawali dengan keterlibatan multisektor dalam upaya pencegahan dan pengendalian bersama, menutup pasar dan usaha untuk mengidentifikasi sumber virus yang diprediksi berasal dari satwa tersebut. Hal tersebut tujuan untuk mengendalikan sumber infeksi, memblokir transmisi, dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Protokol untuk mengidentifikasi, diagnosis, dan pengobatan, penyelidikan epidemiologis, dan pengujian laboratorium telah dirumuskan pada tahap ini, serta kit pengujian diagnosis telah dikembangkan, serta satwa di pasar unggas ditempatkan di bawah pengawasan ketat oleh pemerintah. Tiongkok memahami bahwa bagian penting dalam memenangkan perang melawan virus ini melibatkan pegawai negeri yang bertanggung jawab terhadap negeri, serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Banyaknya anggota dan pejabat partai bekerja di garis depan di seluruh negeri. Selain itu, komunikasi krisis publik dan pendidikan kesehatan diusahakan searah agar tidak menimbulkan berita palsu. Pemerintah Tiongkok juga berupaya menjaga pasokan komoditasnya tetap berjalan stabil dengan saling melakukan koordinasi dengan semua aktor pemangku kepentingan berserta semua pihak pemasok kebutuhan pokok masyarakat yang terkena dampak. Dukungan logistik juga sangat penting dalam memenangkan perang melawan virus. Tiongkok dengan cepat memobilisasi upaya nasional termasuk perusahaan negara di seluruh negeri untuk meningkatkan produksi APD dan membangun jalur produksi APD baru. Di samping meningkatkan kapasitas pengujian, pemerintahan Tiongkok dengan cepat memobilisasi dan mengkoordinasikan fasilitas pengujian publik dan swasta dengan al-uji. Salah satu contoh yang bagus adalah BGI, sebuah perusahaan genetika dan screening Tiongkok. Dalam beberapa hari, mereka berhasil membangun laboratorium Huoyan, pusat pengujian COVID-19 yang berfungsi penuh di Wuhan yang mampu menguji puluhan ribu orang. Tahap ketiga yaitu penggunaan teknologi. Tahap ini berfokus pada pengurangan kelompok kasus, pengendalian epidemi secara menyeluruh dan mencapai keseimbangan antara pencegahan dan kontrol epidemi. Pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan yang diikuti dengan implementasi kebijakan berbasis bukti ilmiah. Pada tahap ini, pemerintah mengaplikasikan teknologi baru seperti penggunaan data besar dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memperkuat penelusuran kontak, pengelolaan populasi prioritas. Operasi sosial normal sedang dipulihkan secara bertahap. Pengetahuan tentang pencegahan penyakit sedang ditingkatkan dan program komprehensif penelitian ilmiah darurat sedang dilakukan untuk pengembangan diagnosis, terapi, dan vaksin. Penggunaan teknologi dinilai efektif dan berperan besar dalam upaya penanganan penyebaran COVID-19. Menurut Lee Xiuhin, dalam berita yang ditulisnya terdapat komponen spesifik yang mendukung kesuksesan Tiongkok dalam menangani COVID-19, seperti karantina yang ketat, pengujian massal, membangun rumah sakit darurat, dan serta mengisolasi setiap orang yang memiliki gejala dan kontak. Dukungan logistik secara penuh dari atas ke bawah dengan terkoordinasi secara nasional dari pemerintah, akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah dan pribadi, koordinasi internasional dan pertukaran terbuka terutama bekerja sama dengan organisasi kesehatan dunia, kepercayaan masyarakat pada sains dan pakar, aplikasi kesehatan melacak semua orang, mengembangkan dan
adopsi teknologi IT baru dengan cepat untuk melawan virus dan membangun kembali perekonomian, upaya nasional yang segera mengembangkan teknologi medis untuk melawan virus termasuk analisis urutan gen, pengembangan obat vaksin dan perawatan klinis motivat, serta memakai masker sejak awal kemunculan virus. Untuk mencegah wabah kedua di Wuhan, pemerintah Tiongkok memutuskan menguji seluruh populasi, melakukan pengujian hampir setiap dari 11 juta penduduknya pada Mei 2020, yang tujuannya memeriksa apakah ada klaster yang masih menderita atau terjangkit COVID-19. Kota dengan cepat diimobilisasi dalam beberapa jam dan mengunci puluhan komunitas di dekat titik nol virus. Sedangkan warga lain yang terpapar diperintahkan untuk melakukan karantina mandiri selama 21 hari. Agar berhasil memobilisasi pengujian cepat di seluruh kota, pemerintah Tiongkok memanfaatkan setiap sumber daya yang memungkinkan dengan merekrut ribuan pekerja perawat kesehatan, staf pendukung ke dalam kampanye, serta mempromosikan gerakan melalui brosur, pos media sosial, dan setiap penduduk diuji dan dilacak dengan aplikasi seluler. Selain itu, pemerintah Tiongkok merilis data tepat waktu secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab sehingga memiliki informasi yang dinamis, jelas, dan penting memahami sepenuhnya kebijakan, strategi, dan tindakan pemerintah. Kesimpulan, COVID-19 adalah pandemi dunia yang penyebarannya sangat masif. Hingga akhir April sudah lebih dari 2 juta orang terinfeksi virus ini dengan korban meninggal dunia di atas 13.000 dan menyebar di 213 negara. Temuan yang diperoleh dari analisis adalah penanganan COVID-19 tidak berjalan maksimal dikarenakan 3 hal penting. Pertama, ketidaktanggapan. Hal ini adanya narasi-narasi yang telah terjadi sehingga virus corona semakin kurang terkendali. Lemahnya struktur birokrasi dan disposisi yang tidak adaptif dengan masalah kesehatan sehingga prioritas pemerintah pada masalah COVID-19 terabaikan. Kedua, lemahnya koordinasi antara stakeholder, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi masalah yang seolah-olah klasik, tapi selalu muncul. Masalah kewenangan urusan pun tidak luput menjadi perdebatan di awal COVID-19 menyerang Indonesia. Di satu sisi, pemerintah pusat lamban memberi instruksi terbaik dalam menangani dan mengendalikan penyebaran virus corona. Di sisi lain, pemerintah daerah mengambil langkah sendiri guna menghalau masuk penyebaran virus ini di daerah mereka masing-masing. Ketiga, ketidakpedulian warga terhadap imbauan pemerintah menjadi faktor yang mengakibatkan tidak optimal penanganan COVID-19 di Indonesia. Keengganan warga menggunakan masker, masih ramainya berkumpul di tempat-tempat umum, serta social distancing yang menjadi sulit tercapai. Selain itu, outcome kebijakan yang diharapkan menjadi jauh arang dari api, disebabkan oleh sebagian rakyat Indonesia menggantungkan hidup dari pekerjaan harian bersifat ekonomi informal, sehingga banyak warga yang tidak patuh terhadap arahan pemerintah. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Indonesia tidak melakukan apa-apa. Beberapa langkah replikasi dari negara-negara yang berhasil menurunkan tingkat penyebaran virus corona, memberlakukan social distancing, pembelajaran di sekolah, kantor, dan kampus, meliburkan dan menutup pabrik, tempat wisata, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya, melakukan tes COVID-19 baik secara cepat, melaksanakan isolasi terbatas pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat infeksi tinggi dalam bentuk PSBB, mengubah fungsikan hotel menjadi rumah sakit dalam penanganan virus corona. Meski begitu, ada beberapa hal yang menurut penulis belum dilakukan tetapi penting untuk diimplementasikan, yakni pertama, lakukan pendataan pada warga terpapar dan menyampaikan perkembangan data yang akurat dan terkini setiap saat. Kedua, memperbanyak tes untuk mendeteksi orang yang terinfeksi. Ketiga, menambah tenaga kesehatan dan perawat di daerah yang tingkat infeksinya rendah ke epicentrum dan melindungi mereka dengan cara menyediakan APD yang lengkap, menambah obat-obatan, peralatan, serta alat kesehatan khusus menangani COVID-19. Keempat, sebagai pilihan terakhir, melakukan micro-lockdown secara ketat dan tegas guna mengendalikan penyebaran virus corona di Indonesia. Respon pemerintah Tiongkok dalam upaya penanganan COVID-19 dengan membuat 3 tahap strategi containment, yaitu isolasi mandiri, mobilisasi massa, dan penggunaan teknologi. Dengan pemanfaatkan strategi itu, Tiongkok dapat pulih secara perlahan dan berhasil mendapat sorotan dunia akan suksesnya melawan COVID-19. Dengan ditandai kondisi masyarakat Tiongkok mulai membaik dan melaksanakan aktivitas normal seperti biasanya. Untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus, pemerintah Tiongkok tetap
melakukan upaya pencegahan dan penanganan bagi warganya yang telah terjangkit virus corona. Pemerintah Tiongkok tetap melakukan pengujian massal dan merilis data dengan tepat waktu, terbuka dan transparan. Melakukan pelacakan melalui aplikasi seluler yang dapat digunakan masyarakat. Ditinjau dari teori sekuritisasi, Tiongkok mempolitisasi COVID-19 sebagai bentuk ancaman kemanusiaan yang nyata, yaitu health security melalui Speech Act yang disampaikan oleh presidennya, sehingga sebagai reference object, yaitu masyarakat Tiongkok segera menyikapi serius ancaman tersebut dan mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Demikianlah saya sampaikan makalah saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.